Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Sidam, Om Anubadrah Kratawo Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Dharma Wacana Digital, yang saya hormati segenap panitia dan seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan Lomba Dharma Wacana Digital. Yang saya hormati seluruh peserta Lomba Dharma Wacana Digital, dan tak lupa umat sedharma yang berbahagia. Marilah kita senantiasa menghaturkan rasa angayu bahagia kehadapan Tuhan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kertawara nugraha beliau sampai pada saat ini kita masih dilimpahi berkah kesehatan dan keselamatan. Dewan Juri serta umat sedharma yang berbahagia, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan tanpa mengurangi rasa hormat, izinkanlah saya, Diah Aryani, mahasiswi Sekolah Tinggi Hindu Dharma Klaten, Jawa Tengah, untuk menyampaikan sebuah Dharma Wacana yang berjudul Trihita Karana Merawat Kewarasan Suksma Sarira. Dewan Juri serta umat sedharma yang berbahagia, dewasa ini masalah mental manusia di Indonesia semakin menjamur, sehingga tidak jarang berakhir dengan konsiderasi manusia untuk mengakhiri dirinya dan hidupnya sendiri. Seperti kasus bunuh diri yang beberapa waktu lalu terjadi di Indonesia. Kasus mahasiswa NJW yang ditemukan meninggal di Mall Paragon Semarang. Dan juga kasus mahasiswi EN yang ditemukan meninggal di dalam kamar indekosnya sendiri di Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Dari hasil membaca narasi berita kedua kasus tersebut, dapat kita simpulkan bersama bahwa penyebab utama dari kasus bunuh diri adalah penyakit yang datang dari pikiran manusia itu sendiri. Overthinking, depresi karena masalah finansial, masalah skripsi yang tak kunjung selesai karena korban bully, terjerumus ke dalam pergaulan-pergaulan yang tidak sehat, sehingga menyebabkan manusia merasa tidak bahagia dan berujung kepada masalah kesehatan mental. Yang dimana penyakit tersebut ada dan tumbuh pada hubungan manusia yang tidak sehat dan lingkungan manusia yang tidak sehat. Kitab Bhagavad Gita Adhyaya 6 Sloka 6 mengamanatkan sebagai berikut. Pikiran adalah kawan yang paling baik bagi orang yang sudah menaklukkan pikiran. Tapi bagi orang yang gagal mengendalikan pikiran, pikirannya akan tetap sebagai musuh yang paling besar. Oleh karenanya, kita sebagai manusia sempurna yang dianugerahi suksma sarira oleh Tuhan, kita senantiasa harus bertanggung jawab untuk merawat kewarasannya. Dewan Juri serta umat sedharma yang berbahagia, salah satu konsep sehat menurut Ayurveda yang termuat dalam Kitab Susruta dan Kitab Caraka Samhita yaitu adalah Dirga Jiwitam Sukayu dan Hitayu, bahwasanya sehat adalah ketika manusia mampu mencapai kebahagiaan secara fisik dan juga kebahagiaan secara sosial selama umur hidupnya. Manusia belum dapat dikatakan sehat apabila ia hanya mampu mencapai kebahagiaan fisik. Namun, manusia juga harus mampu mencapai kebahagiaan dalam pikirannya sendiri atau suksma sariranya untuk dapat membangun kotak sosial yang sehat dan juga beradaptasi dengan lingkungannya sendiri. Dalam ajaran agama Hindu, terdapat ajaran Trihita Karana yang dapat kita implementasikan sebagai jalan untuk merawat kewarasan suksma sarira. Trihita Karana adalah 3 penyebab kebahagiaan, yaitu dengan menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan Ida Sang Hyang Widiwasa atau Parahyangan, dengan sesama manusia atau pawongan, dan dengan lingkungan sekitar atau pelemahan. Mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama, Parahyangan. Menjadi pribadi yang religius dan dekat dengan Tuhan merupakan jalan pertama yang wajib kita tempuh untuk mencapai kebahagiaan. Seperti yang telah diamanatkan pada Kitab Bhagavad Gita Adhyaya 9 Sloka 22 berikut. Anaya cintaya tomam yejenah paryupasate tesam nitya byuktanam yugaksemam wahamyaham, yang artinya, mereka yang hanya memujaku saja
tanpa memikirkan yang lain lagi, yang senantiasa penuh pengabdian. Kepada mereka, kubawakan segala apa yang mereka tidak punya, dan kulindungi segala apa yang mereka miliki. Dengan menjadi manusia yang dekat dengan Tuhan, beliau akan senantiasa memberikan perlindungan dan ketenangan kepada kita. Manusia yang dekat dengan Tuhan akan selalu berada dalam keadaan yang tenang, damai, dan sabar, sehingga mampu mengontrol emosionalnya dengan baik. Selain itu, manusia yang dekat dengan Tuhan dan berpegang teguh terhadap ajaran Dharma, niscaya tidak akan mudah terpengaruh arus negatif dan pikiran negatif dalam hidupnya. Yang kedua, pawongan. Hubungan antara manusia inilah yang nantinya berperan besar terhadap kewarasan suksma sarira manusia. Menjalin hubungan yang harmonis di sini bukan berarti kita bebas memberikan akses keluar masuk terhadap orang lain dalam hidup kita tanpa adanya filterisasi. Kita harus berani memberikan filterisasi terhadap pergaulan agar kita tidak mudah terjerumus ke dalam hubungan manusia yang tidak sehat dan juga lingkungan manusia yang tidak sehat. Kita berhak memberikan batasan kepada diri kita dari orang-orang toksik yang berpeluang menghancurkan hubungan harmonis yang telah kita bangun, sehingga berujung kepada tak tercapainya kebahagiaan. Menjalin hubungan yang harmonis di sini lebih menegaskan kepada kemanusiaan, keberanian untuk menyuarakan penindasan kaum-kaum lemah, rentan, minoritas, dan marginal, merawat keberagaman, stop rasis dan juga bullying, menyediakan telinga untuk saudara kita yang membutuhkan tempat bercerita. Manusia akan merasa bahagia apabila kehadirannya berdaya guna untuk manusia yang lain. Memiliki hubungan sosial yang baik akan menghantarkan kita kepada pergaulan yang sehat, dan disinilah lingkungan yang sehat akan tercipta. Ketika manusia mampu bernilai positif pada pandangan orang lain, maka hal-hal positiflah yang akan berbalik kepada diri manusia itu sendiri. Bergulir menuju ajaran yang ketiga, yaitu Palemahan, mencintai bumi pertiwi. Setiap orang yang menyadari bahwa ia selalu melibatkan lingkungan dalam aktivitasnya setiap hari, ia juga harus menyadari tanggung jawabnya untuk merawat lingkungan tersebut. Lalu apa korelasi implementasi Palemahan dengan kewarasan suksma sarira manusia? Inilah yang wajib kita pahami bersama. Tanpa sadar, ketika kita bangun pagi, membersihkan pekarangan rumah, membersihkan tempat yang akan kita gunakan untuk bekerja dan beraktivitas, dapat menambah kenyamanan kita sehingga kita mampu mengorganisir pekerjaan dengan baik, dan di sini produktivitas kita akan meningkat. Jelas, terjadi simbiosis mutualisme di sini. Lingkungan yang bersih dan sehat akan mempengaruhi kesehatan mental seseorang, karena disinilah manusia akan beradaptasi setiap harinya. Dewan juri serta umat sedharma yang berbahagia. Susma sarira yang didefinisikan sebagai badan halus, cita dan pikiran dapat kita rawat dengan sebuah pengendalian diri. Kewarasan suksma sarira berkaitan erat dengan jagadita, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan setiap orang. Dalam agama Hindu, terdapat ajaran Trihitakarana yang dapat kita implementasikan sebagai jalan untuk merawat kewarasan suksma sarira. Sebagaimana Trihitakarana tersebut dimaknai sebagai 3 penyebab kebahagiaan dengan menjaga keselarasan antara manusia dengan Tuhan atau parahyangan, manusia dengan sesama manusia atau pawongan, dan juga manusia dengan lingkungan sekitar atau palemahan. Dewan juri serta umat sedharma yang berbahagia. Demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi inspirasi untuk kita semua bahwa kewarasan suksma sarira merupakan tanggung jawab yang kita pikul seumur hidup. Dan masalah kesehatan mental di Indonesia saat ini bukan hanya sekedar tren, tetapi urgensi yang harus kita beri simpati. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan saya yang saya sengaja maupun saya tidak sengaja, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kepada Sang Hyang Widi, saya mohon ampun. Om Santi 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 Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selama-lamanya.